tamatlah riwayatmu Sarkati pengacau dunia. Ayo. Asal kau selalu bersamaku, aku selalu bersedia melakukan apa saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih mengenaliku, Kiai? Masya Allah. Datuk? Datuk Larang Tapakan? Benar. Mari, silakan masuk. Terima kasih. Pantas semalam aku bermimpi bertemu dengan Kiai Jamas. Oh, iya. Apakah Andika kemari disuruh oleh Kiai Jamas? Benar. Untuk apa? Meminjam pusaka, Kiai. Dalam bentuk apa? Keris, tongkat, atau tombak? Bukan. Lalu dalam bentuk apa? Murid. Murid yang mana? Muridku banyak. Mahesa. Mahesa. Apa tidak salah? Dia masih terlalu kecil. Dia belum bisa apa-apa. Kiai percaya terhadap kelebihan ilmu Kiai Jamas? Ya, aku percaya. Aku duga dia seorang wali Allah. Allahu alam. Tapi yang beliau minta pasti punya maksud. Adakah sesuatu yang pernah disampaikan kepada Andika? Iya, ada. Tentang apa? Grandong. Beliau mengatakan dunia sekarang sedang menghadapi kala bendu. Grandong sekarang sudah besar. Sebab itu, Kiai Jamas ingin membuat jago untuk aliran putih. Kiai Jamas mengharapkan Mahesa sebagai jagonya. Alangkah lamanya. Dia masih terlalu kecil. Allah Maha Kuasa. Kiai Jamas tahu apa yang harus dia perbuat untuk mengimbangi kekuatan Grandong. Baiklah. Sebentar aku panggilkan dia. Semakin hari kau mendapat kemajuan yang luar biasa. Tapi kau harus sabar. Nanti pada waktunya, kau akan mewarisi seluruh kesaktianku. Dan kau akan menjadi penguasa dunia. Ayo, Kek, kejar, Kek. Ayo, Kek. Jangan cepat-cepat larinya, Mahesa. Kakek capek. Kata Kiai, pendekar tidak boleh capek. Kakek ini bukan pendekar. Kakek ini hanya orang tua yang ingin menjadi pelayan orang banyak. Pelayan? Iya. Maksudnya siapa saja yang minta tolong kepada kakek, kalau kakek bisa, pasti kakek tolong. Dibayar, Kek. Kalau dibayar, bukan menolong namanya. Datuk! Mbak Datuk, tunggu. Siapa dia, Kek? Ini yang namanya Basir. Hus, ada yang kurang, Datuk. Pakai Surahmat. Raden Mas Surahmat Subasir Joyo Diningrat. Kurang, Paman. Hus, kurang bagaimana? Surahmat Basir gendut. Hus, anak kecil menghina orang tua. Siapa dia, Datuk? Coba tebak, siapa dia? Halah, paling bocah dusun yang sedang mencari kayu. Coba perhatikan baik-baik. Keturunan siapa dia? Kalau dilihat dari garis wajahnya, aku kok jadi ingat ini ya, Sembara. Jangan-jangan Mahesa ya? Pintar kamu, Sir. Masya Allah, Mahesa Jenar. Sini Paman Gendong, Mahesa Jenar. Aduh, kamu kok sudah segede ini ya? Kamu makan apa toh ya? Ya makan nasi, Paman. Memangnya makan apa? Sudah, Sir.
kami mau pergi. Sebentar toh, Datuk. Wah, sebentar lagi. Ayo Maesa, kita harus sampai ke tempat tujuan sebelum malam. Ya, Ih. Datuk. Datuk mau kemana? Nanti kamu akan tahu. Pulanglah, kamu sedang dicari Lindu Haji, ya? Lindu Haji. Datuk ketemu Lindu Haji di mana ya? Sir, sedang apa kau di sini? Loh, sedang apa? Loh, Maesa? Maesa mana? Maesa? Maesa yang mana? Maesa? Maesa Jenar yang Mbak Datuk bawa tadi. Kamu linglung apa, Sir? Aku baru saja datang dan sedang mencari Maesa. Loh, yang aku ajak bicara tadi itu siapa ya Mbak Datuk? Mimpi barangkali kamu. Ah, enggak. Betul. Berani sumpah Mbak Datuk. Pakaiannya merah seperti yang aku pakai ini. Oh, enggak. Pakaian jubahnya itu warna abu-abu. Loh, kenapa ketawa Mbak Datuk? Kamu ditipu Mak Lampir. Mak Lampir? Ah, masa? Baru saja aku bertemu dengan Mak Lampir. Dia bersama Maesa. Kami bertempur memperebutkan Maesa. Tapi dia kabur setelah menjelmakan dirinya seperti aku. Memakai jubah abu-abu. Waduh, kenapa Mbak Datuk baru ngomong sekarang? Ketemunya juga baru sekarang. Aduh, cilaka. Jadi harus bagaimana Mbak Datuk? Aku akan mengejar Mak Lampir. Kamu hubungi Lindu Haji. Mbak Datuk, Mbak. Aduh, aku lupa minta duit. Mana jalannya jauh lagi. Kakiku bisa gempor nih. Bagaimana hasil penyelidikanmu? Terlambat, Guru. Mahesa sudah diambil oleh Datuk Larang Tapa. Datuk Larang Tapa? Datuk Larang Tapa sempat bertemu dengan Basir dan mengatakan kemana tujuannya. Basir? Tangkap laki-laki gendut itu. Paksa dia untuk membuka mulut. Kenapa harus menangkap Basir, Guru? Lebih baik Datuk Larang Tapa yang kita tangkap. Paksa dia bicara di mana Mahesa berada. Cerdas. Kau benar-benar muridku yang paling cerdas, Kenting Sari. tunjukkan di mana Datuk Larang Tapa itu berada, Guru. Biar kami tangkap dia. Ikut aku. Rasi Benggala, pasu saktiku, tunjukkan di mana Mahesa dan Datuk Larang Tapa berada. Kalian lihat sendiri. Hanya Datuk Larang Tapa yang bisa dilihat. Tapi Mahesa tidak. Benar-benar hebat daya kesaktian kekuatan langit Nur Alif yang membungkus Mahesa itu. Biasanya kalau Guru mempunyai kesulitan dengan Pasu Benggala, Guru menggunakan ilmu Durga Geni. Sudah. Bagaimana kalau dengan ilmu Durga Kalasewu? Semuanya sudah aku bacakan. Tapi semuanya gagal. Jangan hanya tertuju pada Mahesa saja, Guru. Apa maksudmu? Kenapa tidak kepada orang yang mempunyai ilmu Nur Alif itu? Orang yang membungkus tubuh Mahesa. Betul, Guru. Kalau orangnya kita ketahui, dengan gampang kita bekuk. Kita paksa menyerahkan Mahesa.
Ternyata kalian cerdik juga. Pasu Benggala, tunjukkan siapa orang yang melindungi Mahesa dengan ilmu Nur Alif. Tunjukkan. Hah? Baik Mahesa maupun yang melindunginya tidak bisa dilihat. Menjadikan Grandong, Guru. Untuk apa? Mahesa diliputi Nur Alif. Tidak sembarangan orang bisa memiliki. Kecuali orang yang sakti mandraguna. Betul, Guru. Dia itu bukan tandingan kami. Yang bisa menandingi dia hanya Guru. Kalau bukan Guru, kami yakin Grandong juga mampu menghadapinya. Baik. Aku pinjamkan Grandong kepada kalian. Tapi hati-hati. Jaga dia baik-baik, jangan sampai terlepas dari tangan kalian. Kami akan mempertaruhkan nyawa untuk menjaga Grandong, Guru. Jangan cepat-cepat, Mahesa. Katanya kakek ingin sampai sebelum malam. Betul. Tanpa lari-lari pun, kita akan sampai sebelum gelap. Siapa dia, kek? Kamasutra. Kamasutra? Siapa namamu, Bagus? Mahesa. Coba lihat tanganmu. Tulang bagus. Tulang seperti ini biasanya dimiliki oleh orang yang selalu tekun berlatih tenaga dalam. Kamu bisa silat, Mahesa? Sedikit. Masih kecil sudah bisa berkata seperti pendekar kelas 1 yang suka merendahkan diri. Aku menemukan anak yang berbakat. Kamu tahu, dia anak siapa, Kamasutra? Pasti anak seorang pendekar hebat. Tidak salah dugaan, sebab dia anak sembara. Oh, pantas. Pantas sekali. Sekarang aku sudah mendapatkan calon murid dari benih pilihan. Maksudmu? Aku sedang mencari seorang anak yang akan aku jadikan murid untuk mewarisi semua ilmuku. Bagaimana kalau anak ini aku minta? Kalau Mahesa ini anakku, aku akan memberikannya dengan senang hati. Berarti aku harus bicara dengan Sembara. Iya. Kakek, tolong, kek! Kakek, tolong!
Bunuh murid mak lampir. Tumpas semuanya sampai habis. Perempuan licik. Kau. Maju kau Genting Wulan. Ajian Margopati. Ayo Genting Wulan, hadapi aku. Mau lari kemana? Jangan, dia sudah luka parah. Justru karena sudah luka parah itu akan lebih mudah menghabisinya. Jangan. Sebagai pendekar kelas atas, kita harus punya rasa welas asih. Orang yang sudah luka parah tidak boleh kita bunuh. Ini perang Jatmiko. Dalam perang kita harus menghabisi musuh sehabis-habisnya. Terima kasih atas bantuan Andika berdua. Andika bisa saja. Tanpa bantuan kami berdua, Andika pasti sanggup mengalahkan mereka. Siapa yang tidak kenal Andika? Pendekar hebat nomor 1. Siapa pendekar tampan ini, Jatmiko? Dia adalah pemilik pedang malaikat. Kamasutra? Iya. Ya ampun, kita kan pernah bertemu. Pangling Nyai, maklum kita sudah lama tidak bertemu. Saya sudah tua. Bukannya tambah ganteng. Kamu itu nggak mau susah, Sir? Loh, kok yang di bawah itu seperti siapa ya? Kok seperti Mahesa? Kamu itu ngawur, Sir. Katanya Mahesa dibawa Malampir. Apakah itu juga merupakan jelmaan Malampir, Sir? Ya, siapa tahu. Hah, Grandong. Berarti yang di depan tadi Malampir. Ayo kita kejar, Sir. Ayo, Sir. Jangan makanan saja yang kamu urusin. Ayo, Sir. Kang Basir. Kang Basir. Kang Basir, aku di sini. Ya. Sayangku. Gombal. Loh, kok begitu? Kok gombal? Urusin Intan. Jangan begitu, Yayangku. Sayang. Baju saja boleh 2. Berarti istri kan boleh. Maaf, saya ada tugas. Tugas apa? Maisa dibawa orang yang berjubah. Mahesa. Kebetulan sekali kalau begitu. Oh, jadi Mahesa anaknya Sembara, Datuk? Benar. Aku bingung. Apa yang harus aku katakan terhadap orang yang menyuruhku? Siapa? Kiai Jamas. Jadi, Datuk disuruh Kiai Jamas hanya untuk mencari Mahesa di Padepokan Linggabuana? Iya. Untuk apa? Beliau ingin membuat jagonya jago di kalangan golongan putih. Untuk mengimbangi si Grandong yang menjadi jagonya golongan hitam. Kiai Jamas bilang begitu? Benar. Beliau mengatakan, kesaktian si Grandong tidak akan bisa ditahan oleh siapapun. Kecuali oleh seorang yang dapat menghatamkan kitab Wahyu Agung. Siapa yang memiliki kitab itu? Kiai Jamas tahu di mana kitab itu tersimpan.
kamu bisa terbang kok saya enggak ya? Ya nggak apa-apa Laji. Kamu lewat udara, saya lewat darat. Wacau. Kiai Jamas. Kiai tidak apa-apa. Tidak, Nalindyo Haji. Tangkap Grandong. Guru, Guru. Aku mendengar suara. Saya kencing sekali, Guru. Ada apa? Guru, Grandong dalam bahaya, Guru. Grandong kalah apa menang? Sebaiknya Guru cepat datang kemari, karena si Grandong membutuhkan bantuan. Ayo Kang Basir, maju. Kenapa diam saja? Matamu itu maju. Berantem itu memang gampang apa? Takut. Siapa takut? Kamu ngomong sembarang. Sayangku, kenapa kemari? Mau membantu Lindu Aji. Wis, tidak usah. Tidak usah membantu Lindu Aji. Aku sengaja tidak membantu dia. Karena aku pengen tahu sampai di mana kemajuan muridku, Lindu Aji. Sebaiknya kita menyebar. Aku akan pergi ke sana, ke timur. Baik, aku ke arah barat. Saya kemana? Kang Basir ke utara bersama saya. Cocok, sip lah. Daji. Melihat Kama Sutra, aku jadi teringat anak bibiku yang hilang belasan tahun yang lalu. Hah? Hilang? Iya, pergi menuntut ilmu. Tapi sampai sekarang tidak terdengar kabar beritanya. Aku mau bicara empat mata dengan dia. Aku mau tahu asal-usulnya. Siapa tahu dia orangnya. Ya sudah. Mudah-mudahan dia saudaraku sendiri. Kok melamun? Melamunkan istri ya? Sudah berapa lama tidak ketemu istri? Aku belum punya istri. Pacar? Tidak laku. Sama. Sama bagaimana? Sama-sama tidak laku. Jatmiko itu siapa? Dia guruku. Guru? Masih muda dia? Ya justru karena masih muda itulah aku jadi kurang suka padanya. Kenapa? Dia jatuh cinta padaku. Dia ingin aku jadi istrinya. Guru mencintai murid. Sudah biasa bukan? Iya. Tapi aku tidak mau. Kalau jadi istri kamu, aku mau.
Syekh Miko, betul. Dia anak bibiku itu. Aku bilang sama dia bahwa kamu adalah guruku. Hah? Guru? Iya, aku hanya ingin menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang paling aku hormati. Kenapa kamu tidak panggil aku seperti biasa saja? Hah? Kamu pasti menolak. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa kamu bukan orang lain. Oh. Yuk. Ini guruku. Oh, iya. Tanpa beliau, pasti aku akan tetap menjadi orang. Bukankah begitu, Guru? Aku malu dipanggil guru. Panggil aku biasa saja. Dia selalu begitu, Kamasutra. Tidak mau dipanggil guru. Apa yang sedang kamu pikirkan? Pasti kamu sedang memikirkan nasib. Mungkin aku gadis yang paling malang. Kenapa? Gadis seusiaku seharusnya sudah mempunyai pendamping yang tetap dan punya anak. Tapi... Mungkin Tuhan punya maksud yang benar dan apik. Yakinlah. Maksud apa? Kita hanya bisa menerka-nerka. Sedangkan kepastian hanya pada Tuhan. Kamu sendiri bagaimana? Apa kamu tidak pernah memikirkan seorang pendamping? Aku sudah punya pendamping. Siapa? Kamu. Betul? Kamu ragu? Ya, usiaku kan lebih tua daripada kamu. Nabi Muhammad yang berumur 25 tahun menikahi Khadijah yang berumur 40 tahun. Mereka hidup bahagia, tentram, dikaruniai beberapa anak. Kita bisa kan? Kang Bagus, tidak ada yang bisa lebih membahagiakan aku selain mendengar perkataanmu itu. Kemana? Nanti di sana ada jembatan. Kamu belok ke kiri, itu jalan yang menuju Penanggungan. Oh. Mau apa kamu ke sana? Saya mau pulang ke pesantren Lingga Buana, tapi lupa jalannya. Jadinya kesasar. Oh, jadi kamu santri cilik ya? Berhenti kamu. Berikan uangmu. Iya, sebentar. Cepat. Hei, jangan dikasih. Enak saja minta-minta. Mau uang, kerja. Bocah, kau ngomong apa? Hah? Kalau mau uang, kerja. Hai. Sekarang aman. Anak ajaib. Ini memang salah kita. Betul-betul salah kita. Kalau kalian mau mendengarkan nasihatku, kan Maisa tidak akan hilang. Nasihat apa, Sir? Memangnya kamu pernah menasihati aku apa? Nah, itu kan. Kejelekanmu itu memang begitu. Kamu tidak pernah mendengar nasihat yang membawa keselamatanmu sendiri. Ya, akhirnya begini. Maisa hilang.
Betul-betul aneh dan tidak habis pikir, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Aneh bin ajaib. Kenapa? Barang apa saja di dunia ini, saya bisa lihat. Cuma anak kecil seperti Den Mahesa sama sekali gelap gulita. Mantramu kurang tajam barangkali. Atau kaca lopianmu sudah luntur kesaktiannya Kalagondang. Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Kaca lopian saya ini, tiap malam Jumat Kliwon saya asapi dengan kemenyan dewa dan kembang 7 rupa. Kamu tidak perlu kecewa, Kalagondang. Siapapun yang punya benda pusaka seperti milikmu, tidak ada satupun yang bisa melihat kepada Mahesa. Jadi harus bagaimana, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan? Kita tidak boleh putus asa. Tuhan pasti akan memberikan jalan pada orang yang mau berusaha. Baiklah, saya akan menghubungi teman-teman saya yang punya kaca lopian. Terserah kamu bagaimana caranya. Yang penting cari Mahesa sampai ketemu. Baik, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Saya pamit. Coba kamu ingat-ingat. Kemarin itu aku bilang apa sama kamu? Aku kan hanya disuruh sarapan. Hanya itu, Sir. Nah, itu. Itu kuncinya. Kunci bagaimana? Kamu itu benar-benar murid yang tidak cerdas kok, Ji. Makanan itu sumber energi, sumber kekuatan. Coba kalau kita sarapan. Kan otak kita tidak loyo. Kita bisa tegas, kita bisa terengginas. Sir, tapi kita semua tidak ada yang tahu kalau memang Mahesa ada di sana. Kamu tahu kenapa? Apa sebab tidak tahu? Ya, karena perhatian kita hanya tertuju kepada Kyai Jamas yang sedang melawan Grandong dan Malampir. Aduh, bukan karena itu. Karena apa, Sir? Karena kita belum sarapan. Coba waktu itu kita sarapan. Pasti mata kita jadi terang dan bisa mengawasi Mahesa. Penyok, Sir. Sir pikirannya cuma makan. Kuda kepang. Apa itu, Pak? Kuda kepang. Kita ke Bulak Tangkil, di sana banyak orang. Kamu tidak nonton? Biar saya selesaikan ini dulu, Paman. Sudah, nonton saja. Kok cuma sebentar, Mahesa? Tidak ada yang aneh, Paman. Di sini tidak ada hiburan yang lain, kecuali kuda kepang itu. Saya bisa memainkan permainan yang lebih bagus daripada itu, Paman. Oh iya, kamu anak ajaib. Aku percaya. Kamu tunggu di sini ya. Iya. Dawetnya, Nak. Itu anaknya. Mahesa, ini Kibodo. Kamu bisa apanya? Penontonnya pasti suka. Aku bayar kamu 4 benggol. Kalau permainan kamu betul-betul menarik. Beres. Lagi. Saudara-saudara, sebentar lagi akan saudara-saudara saksikan permainan-permainan yang mungkin saudara-saudara belum pernah melihatnya. Permainan apa? Silakan saksikan sendiri. Ayo dimainkan.
hebat ya. Iya. Turun. Mau kemana? Saya pengembara. Ingin melihat keindahan dan kebesaran ibu kota kerajaan Mataram. Tidak bisa. Orang asing tidak boleh masuk. Keadaan sedang genting. Kalau tidak boleh masuk, saya harus menginap di mana? Terserah. Bukan urusanku. Lebih baik pulang ke asalmu. Keadaan benar-benar sedang genting. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Saya tidak takut dengan pembunuhan. Jangan-jangan dia siluman. Atau salah seorang gembong pembunuh yang sakti mandraguna. Dia memiliki Aji Halimun. Kita laporkan ke Tumenggung Wirokuno. Kidemang! Kidemang! Kidemang harus lihat! Kidemang! Kidemang! Lihat apa? Rombongan kuda kepang Ki Bodong. Aku disuruh melihat jarang kepang seperti anak kecil. Oh, bukan Kidemang. Ki Bodong membawa pemain silat yang luar biasa hebatnya. Kalau tidak melihat, nanti bisa rugi. Kidemang! Kidemang! Luar biasa, Kidemang. Baru kali ini saya melihat pertunjukan kuda kepang yang begitu bagusnya. Pertunjukan apa? Rombongan kuda kepang Ki Bodong itu kan cuma tarian biasa. Kali ini lain, Kidemang. Ada permainan silatnya. Silat? Ya, yang main silat anak kecil. Bagus sekali, Kidemang. Kidemang bisa lihat sendiri. Iya, Kidemang. Ayo, Kidemang. Ayo kita lihat. Dia anak paling jago di sini. Tanpa memiliki ilmu yang tinggi, tidak mungkin dia bisa seperti itu. Betul, Kidemang. Permainan seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang bisa meringankan tubuh. Berarti anak itu memiliki ilmu silat yang cukup lumayan. Iya. Jang, keluarkan kebisaanmu yang paling hebat. Jajal, Kidemang. Ya, kelihatannya anak itu tidak sembarangan. Aku penasaran, ingin mencobanya sejurus dua jurus. Kidemang mau jajal. Iya. Sini, Jang.
Ini kesempatan baik. Ki Demang orangnya kaya, uangnya banyak. Tapi jangan beneran, Paman. Ini kan cuma permainan. Iya, untuk hiburan. Mau kan? Dia mau, Ki Demang. Sakti, Sakti bagaimana? dia sedang bertarung dengan Ki Demang. Alun-alun. Alun-alun. Lihat, ayo, lihat. Aku mau tahu saja. Turun. Saya bisa mengambil barang yang Ki Demang pertahankan mati-matian. Oh ya? Apa yang akan dipertahankan oleh Ki Demang? Keris. Jangan. Keris senjata andalanku. Ini cincin saja. Baik. Kalau kau bisa mengambil cincin ini, aku kasih 15 benggol. Wah, 15 benggol. Kenapa duduk? Ayo teruskan. Kenapa? Aku tambah 5 benggol. Jadi 20 benggol. Ayo teruskan. Ayo teruskan. Dapat banyak juga ya. Ya, lumayan. Ini bagian Mujang. Terima kasih, Paman. Banyak ya. Ada yang dicari, tuanku? Kalian pikir jauh-jauh ke sini sedang berdharma wisata? Maksud hamba, apakah ada yang dilihat? Kalau hamba boleh tahu, apa tuanku melihat Maesa? Hah? Maesa? Jadi, apa tuanku? Anjing buduk. Kami memang bangsa siluman serigala, tapi bukan anjing buduk, tuanku. Otak kalian memang kelewat cerdas, tapi saking cerdasnya jadi... Di dalam semak itu ada anjing buduk yang akan menunjukkan kita ke tempat Mahesa. Mahesa, tuanku? Iya. Itu anjingnya, tuanku. Kejar anjing itu, jangan sampai lolos. Cepat. Ayo sini. Makan, Jang. Ya. Ayo ke sana itu. Iya. Bagaimana ini? Si buduk masuk kolong meja itu. Tunggu sampai dia keluar. Kelamaan, jangan, Kol. Biar aku yang urus. Naik. Ada anjing! Lari, ayo kita kejar.
pasti anjing setan. Ayo, bahaya, bahaya. Kampung kita bisa celaka. Ayo, jangan, ayo, tabrak, ayo. Itu dia. Itu dia anjingnya. Itu dia anjingnya. Aneh, tadi betul-betul aku lihat dia kemari. Iya, aku lihat juga. Cari apa kalian? Mencari anjing buduk itu, tuanku. Aduh, cerdas banget kalian. Saking cerdasnya. Kan sudah tahu. Jadi... Bukan aku loh yang bilang. Iya. Ayo cepat kejar anjing buduk itu. Kenapa bawahanku begitu semua ya? Rajanya yang... Atau bawahannya yang... Manis ya. Ini 5 ringgit, juragan. Aduh, mahal sekali. Boleh 2 ringgit. Maesa, ada apa? Maaf, siapa nama anak ini? Anak ini putra Andika? Iya, putra saya keempat. Kenapa? Maesa, kau pasti putraku Mahesa. Saya tidak mengerti, Mas Paman. Kurang ajar. Mau menculik anakku, ha? Ada apa? Ada orang mau menculik anak. Gebuki saja. Jangan-jangan dia pembunuh yang dicari pasukan keraton. Gebuki saja. Ya, pasti dia. Kemana orangnya? Jangan-jangan bukan orang. Mungkin Gendruwo. Atau Kalong Wewe yang suka menculik anak kecil. Ya? Ini, Pak. Terima kasih. Buatkan saya 1 gelas, Pak. Baik, Den. Waduh, tidak tahu datangnya. Mungkin tadi Bapak sedang melihat ke jalan. Mungkin. Aden seperti bukan orang Mataram. Saya pengembara. Di mana saya bisa menginap di sini, Pak? Waduh, sulit, Den. Semua penginapan tidak boleh menerima tamu. Sejak terjadinya pembunuhan yang mengerikan itu. Pembunuhan? Yang dibunuh hanya perempuan saja. Itu pun yang masih gadis. Tidak tahu pembunuh itu binatang buas atau orang yang suka minum manusia. Oh, itulah sebabnya orang asing tidak boleh masuk ke dalam kota. Wah, bisa tidur di pinggir jalan saya. Kalau Aden mau, boleh tidur di rumah saya. Aden bisa ditangkap dan dipenjarakan. Kalau kedapatan, tidur di pinggir jalan. Terima kasih, Bapak mau menolong saya. Ada apa, Guru? Ingin bintang dapat bulan. Untuk apa, Guru? Banyak orang yang suka. Tapi anjing ini kan... Anjing ini bawa rezeki buat kita. Rezeki? Rezeki apa, Guru?
Coba lihat ke sana. Sembunyikan anjing itu di belakangku. Berikan anjing itu. Oh, anjing itu. Iya, itu anjing siluman. Anjing itu bukan anjing siluman, tapi anjing kudisan. Bohong, tidak ada kudisnya sama sekali. Coba lihat sini. Coba sini. Ayo lebih dekat. Lihat lebih dekat lagi. Sekarang kau tidak akan bisa lepas lagi dariku, Mahesa. Prayogo, menangislah dalam kuburmu. Kejar! Ayo. Jangan buang waktu.